Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ida Musofiana SHMH, dosen Fakultas Hukum Unisula. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi kebijakan 4A yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apa itu implementasi kebijakan 4A? 4A diantaranya terdiri dari 1. Anti korupsi, 2. Anti perundungan atau bullying, 3. Anti kekerasan seksual, dan yang terakhir atau yang keempat adalah anti intoleransi. Nah, kenapa sih muncul kebijakan 4A ini? Kenapa harus sampai dengan perguruan tinggi ataupun sekolah-sekolah? Yang dituju adalah mulai dari sistem pendidikannya, melalui mata kuliah maupun mata pelajaran Pancasila dan kewarganegaraan. Sebelumnya saya ingin menyinggung sebentar, adakah yang sudah pernah membaca buku tentang belajar karakter dari kehidupan ataupun buku revolusi mental? Apa sih sebenarnya dari buku-buku ini yang ingin diangkat? Tidak lain adalah bagaimana cara membentuk karakter. Dalam mata kuliah Pancasila ini, diantaranya ada sub pokok bahasan yang dibahas mengenai Pancasila sebagai solusi problem bangsa dengan pendekatan kurikulum atau sistem pendidikan. Meski dalam kesempatan ini judulnya adalah implementasi kebijakan, tetapi ada 4 hal yang akan saya jelaskan. Di antaranya 1, apa sih itu penguatan karakter? Apa pentingnya karakter? Isu atau hal-hal yang sekarang menjadi trending topik dalam pemberitaan, termasuk dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sudah melakukan apa atau sudah memiliki apa untuk pembentukan karakter. Yang selanjutnya, era digital sekarang lebih efektif dengan menggunakan pendekatan media. Mengenai profil belajar yang tertuang dalam peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diharapkan profil pelajar maupun mahasiswa adalah SDM yang unggul atau sumber daya manusia yang unggul. Apa itu SDM yang unggul? SDM yang unggul adalah orang yang mau belajar sepanjang hayat. Siapa itu pelajar? Pelajar di sini tidak hanya siswa maupun siswi, ataupun kalau di tingkat perguruan tinggi, mahasiswa atau mahasiswi. Kita semuanya di sini adalah pembelajar sepanjang hayat. Setiap saat, setiap detik, itu kita mengalami perubahan. Tidak bisa serta-merta sesuai dengan yang lalu atau bercermin dengan hal yang lalu. Karena kita diharapkan bisa melakukan progresivitas atau suatu hal yang lebih baik ke depannya. Pengembangan sumber daya manusia yang unggul ini tidak hanya dengan kurikulum yang diharapkan mahasiswa-mahasiswi atau siswa-siswinya dengan kemampuan afektif saja, tetapi juga bersifat holistik, menyeluruh, baik itu perilaku di dalam lingkungan kampus atau lingkungan sekolah dan juga di lingkungan sosial bermasyarakat. Tidak hanya dimaknai dosen, tendik atau tenaga kependidikan maupun siswa dan siswi. Diharapkan pendidikan karakter yang telah kita dapatkan di bangku kuliah maupun bangku sekolah bisa kita getuk tular atau kita bahasanya adalah sebarluaskan supaya ilmunya lebih bermanfaat. Dalam pendidikan karakter ini, para pelajar, ingat ya, pelajar di sini tidak hanya siswa maupun siswi, tapi termasuk juga mahasiswa, mahasiswi, dosen, tendik, dan seluruh masyarakat. Pelajar Pancasila adalah 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berpikir kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Kenapa hal-hal semacam ini dibutuhkan? Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang paling tinggi adalah akhlak. Ilmu tanpa akhlak apa jadinya? Dia akan buta. Kalau akhlak tanpa ilmu ibarat dia lumpuh atau tidak memiliki
kaki. Dibutuhkan akhlak dan juga ilmu supaya tidak tersesat dan juga supaya bisa berjalan seimbang. Beriman dan bertakwa merupakan elemen kunci utama. Kunci adalah berarti yang membuka cakrawala. Ibarat mau keluar, kita membutuhkan kunci untuk membuka pintu. Akhlak dan pribadian yang baik bisa memberikan keteladanan, bisa memberikan contoh yang baik. Akhlak kepada alam. Di sini kita tidak serta-merta muamalah kehidupan kita hablum minan nas, tetapi juga hablum minallah dan karakter kita atau kepribadian kita dengan sesama makhluk Allah, baik itu binatang dan juga tanam-tanaman. Akhlak bernegara. Mengingat negara kita ini adalah negara katulistiwa, negara kepulauan, beraneka ragam suku, bahasa, ras, budaya, berbeda karakter, berbeda latar belakang pendidikan maupun latar belakang keluarga. Dibutuhkan akhlak bernegara. Bagaimana tata cara kita menghormati orang lain, bagaimana tata cara kita bersikap, bertemu dengan orang yang baru. Hal ini cara membangun karakter yang terbaik pertama adalah dengan pendekatan iman dan takwa kepada Tuhan. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Kita sebagai makhluk tidak hanya sebagai makhluk individu tetapi juga makhluk sosial. Kita membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa hanya duduk diam saja. Kita pasti merasakan lapar, haus. Kita membutuhkan kebutuhan pokok lainnya. Oleh sebab itu kita termasuk golongan makhluk sosial. Dalam makhluk sosial ini masih universal lagi, dikembangkan menjadi makhluk bernegara dan berbangsa. Kita memiliki hubungan internasional, baik itu bilateral dan juga multilateral. Kebinekaan global diantaranya satu, mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Beberapa waktu lalu kita sempat terjadi gontok-gontokan antar negara yang berperang, saling melontarkan atau saling meluncurkan senjata ataupun bom. Nah, di sini sangat ironis sekali. Kita sesama makhluk, kita sesama manusia harus bisa menjaga kebinekaan. Meskipun berbeda-beda, kita ini tetap sama. Kita sama-sama makhluk yang menempati di planet bumi. Seharusnya sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga ketentraman dan kedamaian yang ada di muka bumi ini. Karakter yang ketiga yang ingin dibangun adalah mandiri. Bagaimana sih karakter yang mandiri itu? Ada 2 poin yang akan kita bahas mengenai mandiri itu. Pertama, kesadaran akan situasi yang dihadapi. Kita paham, aware, apa sih yang sekarang sedang terjadi. Ada rasa kepedulian. Yang selanjutnya, regulasi diri. Mandiri tidak hanya diartikan sebagai, oh dia seorang yang mandiri, apa-apa bisa sendiri. Bukan. Tapi punya komitmen dalam diri yang tertanam di dalam diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam artian mampu untuk mengatur pikiran, mampu untuk mengatur sikap, perbuatan, maupun hal-hal yang kita pikirkan. Lanjut dengan poin atau pembentukan karakter, poin bernalar kritis. Ada 4 hal di sini yang ingin saya sampaikan, diantaranya 1, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Bagaimana kehidupan sosial tadi, kita bukan makhluk individu, tapi kita juga adalah makhluk sosial. Pasti ada informasi, ada komunikasi dengan orang lain. Di sini diharapkan bisa pandai-pandai untuk memfilter, menjaring mana yang benar, supaya tidak termakan hoax, supaya tidak termakan fitnah. Selanjutnya, bisa bernalar kritis dibentuk dengan cara mengambil keputusan yang tepat. Dalam setiap kehidupan kita pasti dihadapkan dengan yang namanya opsi atau pilihan. Ibarat kata hidup itu pilihan. Kita mampu memilih, memutuskan mana yang terbaik, mampu menimbang mana yang positif, mana yang negatif, manfaat mudaratnya lebih baik yang mana. Poin ketiga, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Selain memfilter, kita juga bisa menggunakan logika. Oh iya, masuk akal.
oh ini bisa sesuai. Poin yang keempat, merefleksikan pemikiran dan proses berpikir. Setelah menimbang-nimbang, setelah mengecek, oh iya, antara manfaat dan mudaratnya ternyata banyak manfaatnya. Otomatis kita sekarang adalah merefleksikan hasil pemikiran kita. Apa gunanya cuman pemikiran saja? Yang terpenting adalah action dan juga refleksi. Pembentukan karakter selanjutnya dengan cara membentuk sifat gotong royong. Satu diantaranya dengan cara kolaborasi. Sekali lagi di sini saya ingin mengingatkan, ingin memperjelas, kita tidak hanya sebagai makhluk individu, tetapi kita makhluk sosial. Butuh kolaborasi, butuh orang lain. Kita tidak bisa berdiri sendiri karena kita adalah makhluk yang membutuhkan orang lain. Poin gotong royong yang kedua adalah kepedulian. Adanya rasa empati, adanya rasa simpati, melihat orang lain susah, bukan malah, hei ini teman kita sedang susah, bukan langsung media sosial upload sana sini. Tapi kita dahulukan, oh teman kita membutuhkan pertolongan, tolong terlebih dahulu. Poin gotong royong yang ketiga yaitu berbagi. Yang namanya manusia kadang di atas, kadang di bawah. Itulah roda kehidupan. Ketika kita mampu atau di dalam isi dompet kita ada sedikit rezeki atau terlebih-lebih lagi banyak rezeki, kita diharapkan mampu untuk berbagi. Supaya apa? Menyadari bahwa apa yang kita punyai sekarang ini atau apa yang kita miliki saat ini adalah terdapat hak orang lain. Ada kewajiban kita untuk saling berbagi. Poin yang terakhir atau poin yang keenam adalah kreatif. Kreatif ini satu, menghasilkan karya inovasi. Generasi muda bukan generasi fotokopi. Apa itu generasi fotokopi? Copy paste yang dulu, bukan. Generasi sekarang diharapkan generasi yang mampu kreatif, mampu inovasi, mampu menghasilkan produktivitas, menghasilkan produk. Boleh kita mencontoh dengan hal-hal yang dulu, atau boleh kita mencontoh negara lain, tetapi ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Ingat, kita ada yang namanya plagiarisme. Jangan sampai kita dianggap plagiat, copy paste, atau ibaratnya batik itu cap. Sama, jangan sampai seperti itu. Poin kreatif yang kedua yaitu menghasilkan gagasan yang orisinil. Orisinalitas inilah yang diharapkan. Gagasan kita sendiri, ide kita sendiri, bukan copy paste. Kita boleh mencontoh yang kemarin-kemarin atau yang dulu atau dari orang lain, tetapi kita modifikasi. Jangan sampai sama atau plek-ketiplek-tiplek, begitulah bahasanya kalau dalam bahasa Jawa. Menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, didorong dengan minat bakat. Silahkan kalian berkreativitas sesuai dengan skill ataupun minat bakat kalian masing-masing. Itu adalah hal pembentukan karakter yang ingin dibangun. Masuk pada poin selanjutnya yaitu isu kritis pendidikan. Mengenai implementasi kebijakan 4A yang pertama yaitu anti korupsi. Kenapa sih kita membutuhkan anti korupsi? Atau kenapa sih peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan 4A diantaranya anti korupsi? Di sini saya memiliki ada 6 poin. 1. Lack of meritocracy. Apa itu? Meritokrasi adalah sebuah sistem yang menekankan kepada kepantasan seseorang. Di Indonesia ini masih banyak budaya yang menganggap bahwa oh seharusnya orang tuh begini, oh seharusnya dia berpenampilan seperti ini loh. Untuk dikatakan gaul harus seperti ini, untuk dikatakan kaya harus naik mobil ini, oh dikatakan sukses harus memiliki rumah sebesar ini. Itulah lack of meritocracy. Yang selanjutnya yaitu low salaries, gaji yang minim atau gaji yang rendah. Oke, negara kita adalah negara republik dibantu dengan pemerintahan daerah, di mana setiap daerah memiliki UMR atau upah minimum regional, disesuaikan dengan daerah masing-masing.
masih ada kaitannya tentang lack of meritocracy tadi. Adanya anggapan menekankan pada kepantasan. Kalau kamu menjabat ini, kalau kamu menduduki ini, harusnya sudah bisa begini, seharusnya sudah memiliki ini. Tapi ingat, di negara kita masih kental dengan adanya low salaries, gaji yang rendah. Selanjutnya, red tape masih menghalalkan suap. Ini sih bukan sarangeo ya, tapi suap. Selanjutnya, inefisiensi, tidak efisien. Banyaknya sub-sub, banyaknya unit-unit yang bisa kita timbang, kita telaah, ternyata tugas pokok dan fungsinya saling tumpang tindih, tidak efektif. Di sini masih banyak sekali. Poin yang selanjutnya adalah weak disciplinary control, yaitu kontrol disiplin yang sangat lemah. Meskipun banyak sekali institusi maupun lembaga atau badan yang ada mengawasi, termasuk nih, Indonesia memiliki KPK. KPK dibentuk dalam rangka mengawasi supaya bisa menghilangkan. Kalau menghilangkan sepertinya hal yang mustahil gitu ya. Setidaknya bisa mengurangi atau bahkan bisa memberantas yang namanya tindak korupsi. Supaya apa? Ada weak disciplinary control ini, supaya masing-masing institusi maupun lembaga atau badan bisa berjalan efektif. Bukan sangkut pautnya mau bekerja kalau ada suapnya atau gajinya besar ataupun tunjangannya besar. Bukan seperti itu. Poin yang keenam yaitu reliance on incremental and instrumental reform. Menggantungkan perubahan yang berlahan-lahan. Tadi butuh berlahan-lahan yang luas, maksud dalam hal ini adalah butuh babat alas atau butuh lahan yang luas untuk mengadakan perubahan. Coba kita bayangkan, dulu Indonesia dikatakan sebagai negara khatulistiwa, paru-paru dunia. Begitu banyak infrastruktur yang dibangun untuk menunjang perekonomian. Boleh kita menebang pohon, boleh kita melakukan pembangunan infrastruktur, tapi tolong juga untuk diperhatikan sustainable development, yaitu apa? Pembangunan yang berkelanjutan. Kita memikirkan anak cucu keturunan kita 10 tahun, 25 tahun, atau 50 tahun ke depan. Bagaimana kondisi bumi ini? Ingat, kita boleh melakukan pembangunan, tapi juga kita bisa menganalisis AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Kembali lagi mengenai pendidikan karakter dan juga kebijakan. Implementasi 4A, pendidikan karakter diantaranya kita sebagai manusia mampu atau secara sadar dan terencana. Kita punya konsep, kita punya rencana dalam mengembangkan potensi peserta didik. Kembali lagi, peserta didik di sini atau yang di ujung tombakkan adalah pelajar dan juga mahasiswa, termasuk dosen dan juga tenaga kependidikan. Berdasarkan data dari CNN Indonesia, TII, Transparency International, pada tahun 2019, Indonesia menduduki posisi ke-40 dari 85 negara. Pada tahun 2020, Indonesia menduduki posisi 37 dari 102 negara. Wah, turun nih 3 angka. Tapi di tahun 2021, Indonesia menduduki posisi 102 dari 185 negara yang disurvei. Coba bisa dibayangkan. Hampir separuhnya lebih, ibaratnya posisinya 60% ke atas. Sungguh ironis sekali, korupsi masih melekat atau masih membudaya di Indonesia. Dari hal ini bisa kita renungkan kenapa korupsi masih ada, kenapa korupsi masih membudaya di Indonesia ini. Kekhawatiran, kegelisahan yang dirasakan semua orang, termasuk merasa ini kok bisa di Indonesia ya? Kenapa Indonesia masih banyak korupsinya ya? Untuk melakukan perubahan-perubahan ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkanlah tadi kebijakan 4A, diantaranya anti korupsi. Yang disasar adalah kurikulum. Yang menjadi sorotan atau yang ingin dirubah adalah pendidikan. Melalui apa? Menanamkan anti korupsi. 1. Melalui keteladanan. Yang kedua, melalui kebiasaan
dan melalui kurikulum. Keteladanan-keteladanan yang diberikan dosen maupun guru di sekolahan atau di perguruan tinggi ini menjadi ujung tombak pula. Bagaimana memiliki sifat teladan contoh yang baik. Selanjutnya melalui kebiasaan. Contoh ambil yang mudah-mudah saja. Ketika kelas sudah dijadwalkan jam 7 sampai jam 8.45, berhubung 2 SKS jadi 100 menit. Ketika dosen sudah dijadwalkan jam 7 sampai 8.40, harus ada komitmen berupa tanggung jawab moral. Oh ya, saya ada kewajiban untuk mengajar. Ketika tidak bisa mengajar atau ada halangan, yang namanya kehidupan ya, kita tidak tahu ada ganjalan atau halangan, harus ada komunikasi. Mohon maaf Bapak tidak bisa mengajar jam 7, mohon maaf Ibu tidak bisa mengajar jam 7 dikarenakan ada ini. Nanti dimulainya jam 7.30 ya. Disinilah ada transparansi, ada keterbukaan, ada komunikasi, ada informasi supaya kita tidak dikatakan sebagai korupsi. Termasuk di sini yang Bu Ida ingin angkat adalah korupsi waktu. Nah, yang selanjutnya adalah tentang kurikulum. Dibutuhkan kontrak belajar yang jelas. Apa sih kewajiban-kewajiban tugas dosen ketika mengajar selaku melakukan kewajiban tugas dosen dalam melakukan tugas tridharma perguruan tinggi dalam poin pengajaran atau pendidikan. Dibutuhkan kontrak belajar yang jelas, komitmen yang jelas. Apabila 15 menit jam pelajaran dosen tidak ada kabar, oke, mungkin bisa diganti dengan tugas atau bisa membubarkan kelas. Jadi ada komitmen, tidak hanya mahasiswa atau pelajarnya saja ketika terlambat tidak boleh masuk. Ya tidak bisa, harus bisa berlaku adil, baik itu si pengajar maupun yang diajar. Pendidikan anti korupsi dalam perguruan tinggi maupun sekolah, Bu Ida ingin tekankan sekali lagi, 1. Cinta Tuhan, beriman dan bertakwa. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Kita bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat. Kita percaya setiap apapun yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Selanjutnya, jujur atau amanah. Qulil haqqo walau kana murron. Katakanlah yang hak. Katakanlah yang benar, meskipun itu pahit, kita amanah, kita bisa menjaga apa yang dipercayakan kepada kita. Selanjutnya, hormat dan santun. Hormat bukan dalam arti hormat angkat tangan begini, bukan. Hormat bisa tercermin dari sikap perbuatan kita, baik itu perilaku maupun tutur kata kita. Yang selanjutnya adalah percaya diri dan juga dermawan. Ada rasa ingin berbagi, bukan ingin menang sendiri atau ingin kaya sendiri. Selanjutnya adalah baik hati dan toleransi. Baik hati di sini dimaksudkan bukan rendah diri, tetapi adalah rendah hati. Meskipun kita dari latar belakang keluarga yang golongan ke atas, jangan sampai kita merendahkan dari latar belakang keluarga teman kita yang dari golongan menengah ke bawah. Kita harus bisa membaur. Kita harus bisa bersama-sama menuju ke kebaikan. Toleransi di sini tadi Bu Ida jelaskan sekali lagi, tegaskan sekali lagi. Toleransi kita saling memahami kondisi satu sama lain tanpa harus mengkesampingkan kejujuran. Jujur, ketika misal ada orang lain ingin meminjam uang kepada kita, ketika kita lagi sepi atau ketika kita sedang tidak ada, ya jujur kita sedang tidak ada. Bukan malah kita mencari hal-hal yang negatif. Oh iya ini ada, ternyata hasil mencuri atau hasil mengambil. Nah ini diharapkan bisa tercermin, bisa tumbuh di dalam kehidupan pendidikan, baik itu perguruan tinggi maupun sekolah. Demikian materi untuk hari ini, semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi bekal untuk kehidupan mendatang. Sekian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sampai jumpa.